Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana qulubuna walhamna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Yang saya hormati Ketua Senat, Ketua Sekretaris dan anggota Senat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Persatuan Orang Tua Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang sekaligus sebagai Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Yang saya hormati Camat Kecamatan Selebar beserta jajarannya, Kapolsek Kecamatan Selebar atau yang mewakili, dan yang saya hormati Saudara Kepala Biro, Ketua Lembaga dan Kepala Bagian dan seluruh pimpinan unit di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita beserta jajarannya Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bapak Ibu dosen dan karyawan yang saya hormati, dan para wisudawan, wisudawati yang berbahagia serta segenap panitia yang saya sayangi dan terkhusus yang saya hormati kedua orang tua wisudawan terbaik pada saat ini. Syukur alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan berkah kepada kita semua. Berikut salam dan salawat senantiasa tercurahkan ke hadirat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib bersyukur atas terselenggaranya wisuda ke-16 bagi 930 lebih wisudawan dan wisudawati jenjang strata S1, S2, dan S3. Harapan dan doa menyertai kita semua, terkhusus bagi para sivitas akademika dan para hadirin yang saat ini tengah menyaksikan wisuda secara daring maupun luring. Saudara-saudara yang berbahagia, wisuda saat ini spesial karena pertama, rekor perdana peserta wisuda terbanyak sepanjang kampus ini berdiri. Bahkan juga terbanyak sesi yang sampai 4 sesi pada hari ini, karena akan dilaksanakan 2 hari berturut-turut dan dibagi pada 4 sesi. Kemudian ada 930 lebih wisudawan karena diselenggarakan dengan cara juga berbeda. Untuk kedua kali sepanjang sejarah penyelenggaraan wisuda sepanjang sejarah secara kombinasi, secara tatap muka dan daring. Kemudian yang ketiga, pertama kali dilaksanakan wisuda selama 2 hari berturut-turut dibagi 4 sesi. Yang keempat, wisuda saat ini bertepatan dengan momentum 8 tahun atau Sewindu Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Saudara-saudara yang berbahagia, Sewindu IAIN Bengkulu sebaiknya kita jadikan momentum mewujudkan kampus maju, siap bersaing dengan kampus lain, menjadi kampus terfavorit di Provinsi Bengkulu khususnya. Sewindu Institut Agama Islam Negeri Bengkulu bertepatan dengan finalisasi menuju Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Rangkaian akhir dari upaya kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas dari para tim transformasi. Segala resiko dihadapi, bahkan bertaruh nyawa di tengah pandemi. Harus pulang pergi Bengkulu, Jakarta demi kemajuan institusi yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai informasi bahwa
sebenarnya kami sudah merencanakan wisuda pada saat ini, itu wisuda Universitas Islam Negeri Fatmawati yang pertama. Akan tetapi karena masih terkendala dengan Perpres yang segera akan diparaf oleh Menteri Agama dan Menpan RB, kemudian insya Allah kalau tidak ada halangan, bulan depan insya Allah Perpres akan ditandatangani oleh Bapak Presiden. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf karena memang tidak semudah dan tidak segampang apa yang kita bayangkan selama ini. Karena ini meliputi lintas kementerian yang harus kita mendorong dan membentuk fokus grup di internal Kementerian Agama maupun di lintas kementerian. Oleh karena itu, maka apa yang kita rencanakan yang semula pada saat ini wisuda UIN yang pertama, tetapi akan menjadi wisuda IAIN yang terakhir. Bapak Ibu yang saya hormati, Sewindu Institut Agama Islam Negeri Bengkulu adalah waktu merumuskan kebijakan progresif untuk generasi masa depan. Kebijakan hari ini semata tidak untuk saat ini, tetapi untuk jangka panjang yang berimplikasi terhadap keberlangsungan generasi. 100 hektar lahan baru disiapkan guna pengembangan kampus 2 UIN Bengkulu nantinya. Sementara ada 73 hektar luas kampus saat ini. Jika kampus 1 dan 2 digabungkan, maka menjadi Universitas Islam terluas se-Indonesia. Sewindu IAIN Bengkulu memacu cara dosen untuk terus berkarya dalam penulisan jurnal ilmiah berreputasi nasional dan internasional. Juga memperbanyak karya tulis dalam berbagai bentuk buku, meningkatkan pengabdian dan berkiprah untuk kemajuan masyarakat Provinsi Bengkulu. Pengembangan penelitian baik secara mandiri maupun kolaborasi untuk memberikan sumbangsi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Sewindu Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Sivitas Akademika harus mampu menjadi agenda diseminasi nilai-nilai moderasi beragama. Nilai-nilai wasatiyah harus menjadi prinsip dalam merespon perkembangan isu terkini, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan universal, serta memperteguh nilai-nilai kebangsaan. Para wisudawan yang berbahagia, Sewindu Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, penyesuaian diri dalam peradaban baru, situasi dunia berubah begitu cepat dan mendisrupsi semua sektor kehidupan. Saudara-saudara akan tertinggal jika berhenti belajar. Saudara harus membuka diri terhadap hal-hal baru, karena saudara akan menentukan maju atau mundurnya Bengkulu dan Indonesia di masa depan. Berhenti belajar adalah pemilih masa lalu. Terus belajar adalah pemilih masa depan. Hadirin yang berbahagia, Sewindu IAIN Bengkulu, para peserta wisudawan harus mampu berkompetisi, mempunyai daya saing tinggi. Sarjana strata 1 jumlahnya sudah berjuta, sarjana strata 2 kini menjadi primadona, sementara sarjana strata 3 jangan hanya sekedar cita-cita. Gelar dan ijazah bukan segalanya, skill saja tidak cukup. Kepribadian dan etos kerja menjadi penyempurna. Tanamkan ASK, attitude, skill, dan knowledge sebagai prinsip. Sewindu Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, para sarjana harus mengedepankan etika dan adab di sosial media dan lingkungan di mana Anda bertempat tinggal. Tata krama harus dijunjung tinggi, menghormati yang lebih tua, menghargai yang lebih muda. Patuh dan taat terhadap orang tua. Ridho mereka adalah
barometer kesuksesan saudara. Hormati guru dan dosen karena berpengaruh pada keberkahan dan kelancaran studi, kerja dan karir saudara. Hindari konflik kepada sesama dan mampu mengendalikan diri di berbagai situasi. Saudara-saudara wisudawan yang saya hormati, dan terakhir saya sampaikan bahwa Ananda yang menyampaikan pidato tadi mewakili wisudawan, yaitu Ummi Laila, adalah wisudawan terbaik yang juga hafizah 30 juz. Dan ini yang kita harapkan ke depan untuk mencetak generasi-generasi yang hafiz dan juga menguasai ilmu dan teknologi. Karena itu apresiasi saya dan sekaligus mungkin mengakhiri wisuda terakhir pada hari ini, karena saya mulai dari 2010 praktis sudah hampir 11 tahun saya mengabdikan diri, mewakafkan diri untuk Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dan sampai akan mengantarkan insya Allah menjadi universitas. Karena itu saya memberikan penghargaan kepada Ananda Ummi Laila untuk kuliah di Pasca Sarjana IAIN Bengkulu dengan gratis sampai tamat. Dan berharap juga saya pada Ananda Ummi Laila untuk mengabdikan diri membantu di Ma'had Al-Jami'ah dalam rangka untuk menjadi pembimbing mahasiswa-mahasiswa yang akan menghafal Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, sewindu IAIN Bengkulu untuk Bengkulu dan Indonesia maju. Meskipun berbagai rintangan dan kritikan, semua perjuangan sudah kita lalui. Saya hanya bisa menutup telinga ketika ada kritik dan komentar-komentar yang berlebihan tentang IAIN. Saya sangat mengapresiasi kata-kata bijak yang sering dikatakan bahwa biarkan anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Dan mengakhiri semua ini, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabat kami. Kalau ada jarum yang patah, pepatah lama mengatakan, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata dan perbuatan yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.